Shalom saudaraku, pada hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik dalam hidup kami. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kau memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang baik, sebab kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat dengan-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami puji Engkau Tuhan Yesus, kami tinggikan nama-Mu Bapa yang baik. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi
berkuasa, dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan, sebab Kau Yesus, Engkau berkuasa Tuhan, kuasa dan layak disembah, dan layak disembah, dan layak disembah. Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu, kami agungkan Raja yang bertahta, Raja yang berkuasa dalam hidup kami. Yesus, Engkau baik, kami sembah Engkau Raja. Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima segala hormat. Haleluya, meninggikan namamu, memuji namamu. Engkau baik Tuhan. Haleluya, Yesus, Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau baik. Sebab kami sembah Raja yang bertata dalam hidup kami, yang berkuasa bagi kami. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory bagimu, Hosana bagi namamu, Bapa yang selalu ada bagi setiap kami. Ditinggikan, dimuliakan namamu, Yesus. Bekerja dan berkaryalah Engkau dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhanlah kita bertata di atas pujian umatnya.
berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Haleluya Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Sebab kami perlukan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan Tuhan. Haleluya. Kami perlukan. Kami perlukan Yesus. Kami perlukan. Haleluya Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah. Sekalipun kita tidak bisa bersama-sama ada di dalam gedung gereja beribadah kepada Tuhan, tetapi saya percaya berkat Tuhan selalu baru dan selalu sama Bapak Ibu Saudara, di mana kita saat ini sedang beribadah di rumah-rumah kita. Bapak Ibu Saudara, ini adalah minggu yang ketiga. Saya mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita adalah misi Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari tetap saudaraku yang terkasih, kita memperhatikan saudara-saudara kita, keluarga kita, teman kita yang masih belum percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena Bapak Ibu Saudara, bila mereka tidak mendengar Injil, kabar baik, maka mereka Bapak Ibu Saudara tidak dapat diselamatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus berdoa untuk keluarga kita yang masih belum diselamatkan, agar mereka satu hari bisa percaya kepada Yesus Kristus. Mari saya ajak kita membuka di dalam Roma pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Khotbah saya pagi hari ini berjudul Hidupku adalah Misi. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus.
Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan bahwa aku sangat bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah dedikasi dan doa yang sangat luar biasa dari seorang manusia yang telah diselamatkan oleh Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat yang baru saja kita baca bahwa dia rela terkutuk, bahwa dia rela terpisah, bahwa dia rela bahkan tidak diselamatkan asalkan semua manusia dapat diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, begitu luar biasa hati Rasul Paulus bahwa hidupnya, hatinya adalah untuk misi. Dan saya berdoa agar kita juga memiliki hati yang sama seperti Rasul Paulus, bahwa hidup kita setelah diselamatkan oleh Tuhan, hidup kita adalah sebuah misi. Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita juga membaca di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu Saudara, Alkitab dengan jelas berkata di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 ini bahwa Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah Bapak Ibu Saudara, gereja yang memiliki hati Tuhan adalah gereja yang memperhatikan dan mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bagi orang-orang yang belum diselamatkan, seperti sebagaimana Tuhan Yesus juga mengasihi orang-orang yang berdosa, mengasihi orang-orang yang belum diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita juga membuka di dalam Matius 9 ayat 36. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak Ibu Saudara, hati Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan ketika dia melihat dan memperhatikan orang-orang yang ada di sekelilingnya yang terlantar dan tidak tergembalakan. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa agar kita juga memiliki hati yang sama seperti Tuhan Yesus ketika kita melihat keluarga kita yang terlantar, yang tidak tergembalakan, ketika kita melihat Bapak Ibu Saudara teman kita, famili kita, tetangga kita yang hari-hari ini hidup mereka terlantar, Bapak Ibu Saudara, yang hari-hari ini hidup mereka tidak tergembalakan. Mari Bapak Ibu Saudara, milikilah hati yang penuh dengan belas kasihan. Oleh karena mengapa? Oleh karena Tuhan rindu agar setiap orang tidak ada yang binasa, supaya setiap orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu Saudara, itulah mengapa Rasul Paulus dia rela terkutuk, dia rela terpisah, bahkan tidak diselamatkan demi agar semua orang dapat diselamatkan. Ini adalah hidup setiap orang percaya yang sudah diselamatkan. Hidup kita adalah untuk misi, Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mengapa misi sangat penting di dalam kehidupan orang-orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, alasannya misi adalah sebuah kehormatan besar. Misi adalah sebuah kehormatan besar. Mengapa? Karena Tuhan memakai kita untuk menggenapi rencananya. Tuhan tidak memakai malaikat untuk menggenapi rencananya, tetapi Tuhan memakai saudara dan saya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dari dosa untuk bermisi, Bapak Ibu Saudara, untuk memperhatikan dan menginjili mereka yang terlantar dan tidak tergembalakan. Ini adalah
sebuah kehormatan yang besar di mana kita dilibatkan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, untuk melakukan sebuah pekerjaan yang besar, yaitu memperhatikan dan saudara membawa setiap orang yang terlantar, setiap orang yang belum diselamatkan kepada Tuhan. Mari kita membuka di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa dikatakan di dalam ayat ini bahwa kita diciptakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ketika kita dilahirkan baru, ketika kita dilahirkan kembali, Bapak Ibu Saudara, tujuan Allah adalah supaya kita dapat melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya kita hidup di dalam rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara, identitas dan destiny kita sebagai orang percaya adalah kita hidup di dalam Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Ini adalah destiny kita. Ini adalah, Bapak Ibu Saudara, identitas kita yang baru ketika kita diselamatkan oleh Allah menjadi orang percaya, menjadi orang yang dilahirkan kembali. Kita menjadi orang-orang yang dipilih, dilibatkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Ini adalah sebuah kehormatan, Bapak Ibu Saudara, dan kebanggaan yang diberikan Tuhan kepada kita yang telah memanggil dan memilih kita untuk masuk di dalam tugas dan tanggung jawab yang mulia untuk melakukan pelayanan di ladang misi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka di dalam Matius 21 ayat yang ke-43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara mengapa Israel, umat pilihan Tuhan, ditolak oleh Tuhan? Sebab Bapak Ibu Saudara, mereka tidak menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Oleh karena itu Saudara, jadikanlah hidup kita, Bapak Ibu Saudara, berbuah dan melakukan kebaikan, supaya kita tetap ada di dalam Tuhan, di dalam sebuah rencana yang besar yang dikerjakan Allah di dalam hidup kita, sesuai tentunya dengan rencana dan kehendak Tuhan yang mulia dan agung. Itu adalah mengapa Bapak Ibu Saudara dan saya harus melakukan misi di dalam hidup kita. Yang kedua alasannya adalah misi adalah sebuah kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita kerjakan di dalam misi, Bapak Ibu Saudara, itu adalah kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dipaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Oh haleluya, Bapak Ibu Saudara. Apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan di dalam misi, di dalam rencana Allah yang besar, itu adalah hal kekekalan. Walaupun hari ini Bapak Ibu Saudara kita belum melihat hasilnya, walaupun mungkin selama ini ketika kita mulai memberitakan Injil, ketika kita mulai mengajak seseorang kepada Tuhan, ketika kita mulai berdoa demi keselamatan keluarga kita, teman kita, mungkin kita belum melihat hasilnya, tetapi apa yang kita kerjakan itu adalah kekekalan
penyesalan Bapak Ibu Saudara. Karena mengapa? Karena saya percaya seperti Alkitab berkata, apa yang kita tabur satu hari kita akan tuai. Karena setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka di dalam Lukas 19 ayat 8 sampai yang ke-9. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Seperti juga Rasul Paulus tidak lagi mementingkan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, ketika Rasul Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, lihat apa yang terjadi kepada Sakius. Ketika Sakius yang serakah itu, ketika Sakius yang tamak itu, Bapak Ibu Saudara, yang kikir itu, ketika dia berjumpa dengan Yesus, Bapak Ibu Saudara, dia tidak lagi memikirkan kepentingannya sendiri. Dia tidak lagi hanya fokus kepada yang materi, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak lagi hidup dikuasai oleh dengan hal yang duniawi, tetapi dia mulai berpikir dan melakukan apa yang disebut kekekalan, Bapak Ibu Saudara, yaitu melakukan firman Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saudara perhatikan yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia diselamatkan oleh Tuhan, ketika dia berjumpa dengan Tuhan di dalam perjalanannya ke Damsyik. Maka sejak itu seluruh hidupnya, tujuan hidupnya, visi dan misinya telah berubah, Bapak Ibu Saudara, mengikuti, menyelaraskan saudara dengan kerajaan Allah, yaitu sesuai dengan rencana dan kehendaknya untuk melakukan pekerjaan misi di ladang Tuhan yang sudah menguning. Bapak Ibu Saudara, itulah juga yang seharusnya dikerjakan oleh setiap orang percaya yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus menyelaraskan hidup kita, tujuan hidup kita, Bapak Ibu Saudara, visi misi kita dengan kerajaan Allah. Oleh karena itu Sakius, Bapak Ibu Saudara, ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka tujuan hidupnya diselaraskan dengan kerajaan Allah. Haleluya. Maka visi misinya disesuaikan dengan kerajaan Allah. Oh haleluya. Oleh karena apa, Bapak Ibu Saudara? Oleh karena Sakius dan juga Rasul Paulus, dia mengerti saudara bahwa bekerja di ladang Tuhan, bahwa bermisi adalah sebuah kekekalan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, oleh karena itu di minggu misi ini saya mengingatkan kita semua agar kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, agar kita tidak hanya hidup untuk saudara bersenang-senang dalam tanda petik di dalam kerajaan Allah, dengan tidak lagi memperdulikan bagaimana orang lain saudara diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, coba lihat sekeliling kita. Adakah teman kita? Adakah keluarga kita? Adakah tetangga kita? Adakah orang-orang yang selama ini bersama-sama dengan kita? Apakah mereka hari ini sudah diselamatkan atau belum? Apakah mereka hari ini sudah percaya atau belum kepada Kristus? Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus bekerja di misi yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu menyampaikan kabar baik, menjadikan hidup kita menjadi sebuah surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang, bahwa di dalam hidup kita ada Kristus, bahwa di dalam hidup kita ada Allah yang sangat baik yang telah mengubah hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa Bapak Ibu Saudara, untuk keluarga kita, untuk teman kita,
untuk saudara kita yang belum diselamatkan. Sekalipun kita juga masih perlu didoakan, tetapi mari kita menjadi orang-orang percaya yang tidak egois, yang hanya berdoa untuk kita sendiri, yang hanya berdoa untuk kepentingan kita sendiri, yang hanya berdoa untuk keinginan kita sendiri. Mari kita hari ini beralih dari mementingkan diri kita sendiri, dari hanya mementingkan kesukaan kita sendiri, kepada mulai memikirkan orang lain, memperhatikan orang lain, seperti sebagaimana Yesus melihat dan memperhatikan bahwa banyak orang yang terlantar dan tidak tergembalakan. Hari-hari ini adalah masa yang sulit yang sedang kita hadapi bersama-sama di tengah pandemi COVID-19. Ada begitu banyak orang yang terlantar, ada begitu banyak orang yang susah, ada begitu banyak orang yang stres, ada begitu banyak orang yang depresi. Bapak Ibu Saudara, mari kita memperhatikan mereka, mari kita berdoa bagi mereka, mari kita Bapak Ibu Saudara, kita melayani mereka. Oleh karena saya percaya bahwa Allah yang telah memilih kita dan menyelamatkan kita, Allah rindu agar hidup kita menjadi misi bagi orang lain, agar hidup kita mengerjakan sebuah pekerjaan baik yang telah disiapkan oleh Allah bagi setiap orang percaya. Itu adalah destiny kita, itu adalah identitas kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara, mari kita semua berdoa pada pagi hari ini. Mari saya ajak kita semua Bapak Ibu Saudara mulai menyebut 1-2 nama orang-orang yang Bapak Ibu Saudara kenal, yang belum percaya kepada Kristus, yang terlantar dan tak tergembalakan. Doakan mereka. Mari Bapak Ibu Saudara mulai bangun hubungan dengan mereka. Mari Bapak Ibu Saudara perkenalkan Kristus kepada mereka. Saya percaya semua yang kita tabur di dalam pekerjaan ladang Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Satu hari kita akan menuai. Kalau kita bukan yang menuai, mungkin orang lain yang akan menuai. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengerjakan adalah sebuah pekerjaan kekekalan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa hati-Mu begitu penuh dengan belas kasihan untuk setiap orang-orang yang belum diselamatkan. Oleh karena itu kami bersyukur karena Engkau telah menjadikan kami menjadi mitra di dalam pekerjaan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Oleh karena itu kami berdoa bersama-sama Tuhan Yesus untuk setiap keluarga kami, saudara kami, teman kami yang masih belum percaya, yang terlantar dan tidak tergembalakan. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau menjamah mereka, mari Engkau melawat mereka. Kami rindu agar mereka diselamatkan seperti sebagaimana kami sudah diselamatkan. Pakailah hidup kami ya Tuhan untuk bermisi. Kami percaya bahwa kami telah Engkau tarik dari kuasa dosa, Engkau telah menarik kami dari lumpur dosa, supaya kami melakukan pekerjaan baik sesuai dengan rencana Allah, agar kami menyelaraskan hidup kami, tujuan hidup kami, visi misi kami dengan kerajaan-Mu di bumi ini. Kami berdoa, mari Tuhan Yesus pakai hidup kami. Kami rindu Tuhan memiliki hati yang sama seperti hati-Mu, penuh belas kasihan ketika melihat orang banyak, ketika melihat orang-orang yang ada di sekeliling kami, bahwa mereka terlantar dan tidak tergembalakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap nama-nama yang kami kenal, yang sampai hari ini mereka hidup jauh dari kasih karunia Allah, yang terlantar dan tidak tergembalakan. Kami berdoa, mari ulurkan tangan-Mu dan jamah mereka Tuhan, dan pakai hidup kami untuk menjadi jembatan bagi mereka kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan Yesus, urapi kami dan pakai kami dengan kuasa-Mu, karena kami percaya ketika firman-Mu keluar dari mulut-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Oleh karena itu kami rindu hidup kami menjadi misi bagi kerajaan Allah di muka bumi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom, sikap saling mengampuni dan memaafkan adalah nilai kekeluargaan yang harus kita bangun dalam gereja kita. Bersama saya Sartika Brutu, kita akan menyaksikan info CWS sepanjang minggu ini. Untuk ibadah online dapat bergabung di channel YouTube GSJ CWS Garsu dan Facebook GSJ CWS Garsu yang akan ditayangkan pukul 7 WIB, dan untuk ibadah Joy Kids yang akan ditayangkan pukul 9 WIB. Shalom jemaat CWS yang luar biasa, kami menginformasikan bagi jemaat yang membutuhkan informasi kegiatan gereja, permohonan doa, konseling, dan rema firman setiap hari, bisa menghubungi via WhatsApp ke call center GSJ CWS Garsu. Tuhan Yesus memberkati. Berita sukacita, telah lahir baby Kenneth, putra kedua dari keluarga Bapak Anto Manurung dan Ibu Rahel Sitorus, cucu dari Bapak Midian Sitorus, pada hari Sabtu 11 Juli 2020. Ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Berita sukacita, telah lahir baby Filipus Rapel Parningotan Stompul, putra pertama dari keluarga Bapak Christian Stompul dan Ibu Cahaya Elisa, cucu dari Bapak Johannes Stompul, pada hari Sabtu 11 Juli 2020. Ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara non-tunai dengan cara mentransfer via bank melalui rekening BCA, Danamon, dan CIMB Niaga. Dapat juga men-scan kode QR yang ada di layar Anda pada saat ini melalui aplikasi Dana, GoMobile, GoPay, Oppo, Sakuku, Link Aja, dan Timani. Atau tunai dengan cara memasukkan uang persembahan dan perpuluhan ke dalam amplop persembahan dan perpuluhan yang akan dibawa ke gereja pada minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah info CWS sepanjang minggu ini. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Minggu ini adalah minggu ketiga, yaitu minggu misi di gereja kita. Di minggu misi ini, kita tetap melaksanakan donasi COVID-19, yaitu untuk membantu hamba Tuhan dan jemaat yang mengalami dampak ekonomi akibat COVID-19 dengan memberikan 100 paket sembako senilai Rp100.000 per paketnya. Bantuan ini dapat Bapak Ibu Saudari-saudara salurkan melalui Departemen Misi Gereja CWS Gatot Subroto
atau dengan mentransfer ke rekening BCA yang ada di bawah ini. Bapak Ibu terkasih, mari kita berdoa, kita akan naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Pada siang yang berbahagia ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu. Sampai dengan saat ini, Tuhan masih mencukupkan kebutuhan kami. Tuhan Yesus, pada saat COVID ini Tuhan, kami terus menaikkan doa-doa kami. Kami terus menaikkan syafaat kami kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati umat-Mu, memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam kondisi saat ini Tuhan, kami masih tetap Engkau mampukan untuk memberikan yang terbaik bagi pelayanan di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati umat-Mu yang akan memberikan donasi Tuhan Yesus, dana-dana misi Bapa untuk keperluan COVID ini. Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati usaha kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau buat menjadi berhasil. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami pada saat ini. Tuhan, Engkau memberkati mulai dari presiden kami Tuhan, wakil presiden Tuhan, para menteri Tuhan, seluruh pejabat-pejabat yang ada di negeri kami Tuhan, sampai level yang terendah Bapak, Engkau berkati, Engkau mengurapi, Engkau bantu Tuhan, memberikan solusi terbaik dalam mengatasi COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk tenaga medis, para dokter Tuhan, para perawat Tuhan, dan seluruh staf yang bekerja Bapak di garda terdepan dalam mengatasi COVID ini. Engkau memberkati mereka Tuhan, pribadi lepas pribadi. Engkau juga memberkati Tuhan keluarga mereka Bapa. Engkau melindungi Tuhan sehingga mereka dijauhkan Tuhan dari virus-virus yang ada saat ini. Biarlah mereka Tuhan Engkau pakai Tuhan dengan luar biasa lagi Bapa. Bantu mereka Tuhan Yesus untuk memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga Tuhan dengan campur tangan-Mu Tuhan, COVID ini segera berakhir dari negeri kami. Tuhan, Engkau juga melindungi hamba-Mu di tempat ini, gembala kami di tempat ini Bapak Pendeta Daniel Jakub. Biarlah Tuhan yang beracara atas hamba-Mu ini, Engkau memakai dengan luar biasa Tuhan. Dalam masa-masa sulit seperti ini Bapak, Engkau tolong hamba-Mu ini Bapak. Engkau tolong gembala kami. Demikian juga Tuhan seluruh staf yang ada di tempat ini Bapa, Engkau pakai dengan luar biasa. Engkau kuatkan mereka Tuhan Yesus. Kuatkan mereka Bapa, agar tetap mampu melayani kami umat-Mu di tempat ini. Demikian juga Tuhan seluruh umat CWS Getak Subroto Tuhan. Engkau tolong kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau-lah yang selalu menjaga kami, Engkau-lah yang selalu melindungi kami, Engkau-lah yang selalu mencukupkan kebutuhan kami, apa yang kami makan, apa yang kami pakai Tuhan, Engkau yang menyediakan. Bapa, hanya kepadamu kami berharap Tuhan, hanya kepadamu Tuhan kami berseru, hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Engkau mendengarkan doa-doa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Mari semua kita yang percaya berkata amin. Kami memuji kebesaran-Mu,
Yesus memberkati.